saja yang tak sholat maka dia masuk neraka saqar. Bisa? Nah, oke. Hendaklah kita merasa khawatir ibadah kita jangan-jangan jangan apa? Tidak diterima, dan kita berharap sepenuhnya ibadah yang kita lakukan itu diterima. Jadi tidak semua ibadah yang diterima pakai syarat enggak? Atau bebas syarat, tanpa syarat diterima? Pakai syarat. Apa syaratnya? Yang betul. Syaratnya diterima ibadah bukan cuma sholat aja, entah ngaji kita, entah amal ibadah kita. Ibadah kan banyak. Syarat diterima ibadah itu apa? Syarat terima ibadah. Iya, diterima oleh Allah, dijadikan sebagai amal soleh, dibalas dengan surga. Ada? Apa syaratnya? 2. Nggak ingat lagi? Wah, berarti ibadah yang dikerjakan selama ini, ngaji kek, sholat, puasa kek, berbakti kepada orang tua, beramal soleh, nggak pengen diterima? Pengen diterima. Apakah semua yang kita amalkan itu diterima atau ada yang tidak diterima? Allah alam gitu aja. Pengennya diterima atau enggak? Tapi pengen. Khaufan wa tama'a yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Rabb mereka dengan rasa harap diterima, takut kalau ditolak-tolak gitu aja. Ya kan? Iya. Surah apa itu? Cara kita beribadah itu harus seperti surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu cara amalan kita diterima. Nengok surat Sajadah ayat 16 itu. Tatajafa junub. Lambung mereka ini, orang-orang yang beribadah kepada Allah, hamba-hamba Allah itu jauh dari tempat dari tempat lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ndak rebahan aja kerjanya, ndak tidur mulu aja. Asal malam tidur, rebahan. Ya, santai-santai. Tapi apa dia? Hamba-hamba Allah itu yad'una rabbahum. Apa yada'? Mereka Berdoa, beribadah. Ada enggak gitu? Lambung jauh dari tempat tidur malam-malam, kemudian beribadah sholat malam. Ada? Berdoa kepada Allah ada? Dalam keadaan rasa takut. Jangan-jangan ibadah ini enggak diterima aja oleh Allah. Kan ada doa ibadah enggak diterima kapan? Ibadah diterima. Iya. Enggak diterima oleh Allah kalau enggak ikhlas. Apa lagi satu lagi? Aduh. Berarti enggak tahu. Berarti apa ini? Tidak ada khaufannya. Orang yang beriman, hamba-hamba Allah itu beribadah, dia ada khauf. Khauf apa tadi? Takut kalau tidak diterima. Nah, kapan tidak diterima amalan ibadah? Kalau harus khawatir kita. Jangan pede kayak oten. Tahu oten? Asal dia mengimani hidup dalam Yesus, masuk surga sudah bersama Bapak di surga.
percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, itu pula katanya. Masa Tuhan? Hantulah. Kalau dua, Allah dengan Yesus itu jadi apa ya? Tuhan kalau dua jadi apa ya? Kalau dua. Ya, jadi nggak Tuhan lagi, hantu dia. Tuhan, apalagi tiga. Jangankan dua, 1,5 aja sudah hantu itu. Tuhan, 1,5 kan? Apalagi dua. 2,5, 2 hantu ya. Tuhan, hantu. Nah, dua hantunya tuh. Ya begitu. Kalau 3,5, 3 hantunya. 4 Tuhan, 3,5 Tuhan aja sudah 3 hantunya. 1,5 jadi hantu, 2,5 jadi hantu 2, 3,5 jadi hantu 3. Ya? Paham ya kan? Jadi Apis beribadah itu bagaimana caranya? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Apa artinya khaufan wa tama'a? Cara beribadah itu. Kaifa na'budullaha? Bagaimana cara kita beribadah? Ada di dalam apa ini? Dalam apa? Dalam kitab. Akidah Ahlussunnah. Bagaimana cara kita beribadah? Cara kita beribadah adalah dengan cara rasa takut dan rasa harap. Takut jangan-jangan tidak diterima. Harap kalau bisa diterima. Orang kalau diterima ibadahnya senang. Terus apa lagi selain senang? Mendapatkan pahala. Apa lagi? Masuk surga apa lagi? Banyak ini. Orang diterima Iya. Akan melihat wajah Allah, tambahan. Lahum yasha'u fiha waladaina mazid. Waladaina mazid itu maknanya dalam surat Qaf itu adalah tambahan, itu adalah melihat wajah Allah. Mana yang enak, masuk surga atau melihat wajah Allah? Antara masuk surga sama Mendingan wajah Allah. Wajah Allah lebih hebat. Karena kalau orang neraka nggak bisa lihat. Orang neraka nggak bisa masuk. Ayat apa itu yang mengatakan penduduk neraka terhalang, terhijab dari memandang wajah Allah? Surat orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin. Surah apa itu? Ya. Kalla innahum an rabbihim, surat Mutaffifin. Iya enggak? Banyak enggak hafal ya. Kalau kita melihat wajah Allah itu di surat apa? Surat Qaf ada. Surat apa lagi? Surat Al-Qiyamah juga ada. Ya. Biar enggak hilang-hilang ilmu itu, ulang-ulang lagi. Mencatat kan enggak mau? Mau buka YouTube mau? Enggak mau pula. Mencatat enggak mau pula. Membuka YouTube Abrar Safrinadi, pelajaran yang sering dibaca, enggak mau pula. Jadi maunya apa lagi? Main-main. Main-main dalam beragama ada larangannya. Mau tahu larangan main-main dalam beragama? Mau? Tengok surat Taubah ayat 65-66. Ayat 65-66. Siapa yang main-main dalam beragama, dia menjadi kafir. Ngeri ya? Berolok-olok, bermain-main. Ada di situ tuh. Mereka yang selalu bercanda, bermain-main, lalai-lalai, menganggap enteng, remeh, temeh. Kami hanya bersenda gurau dia di dalam bermuamalah, dalam beragama, bersenda gurau.
main-main, mengolok Nabi, mengolok ayat. Kan ada juga orang. Iya. Apain kamu sholat ya? Rajin kali kau sholat. Besok kan masih ada. Walaupun kayak gitu main-mainnya. Allah macam orang mau mati besok kamu nih. Kan ada kayak gitu. Bawaanmu kayak anak Nabi aja. Memangnya kamu Nabi? Ada gitu ya? Iya. Kami aja pernah dicerita ya dia apa Allah. Sikit-sikit Nabi, jenggot tuh jorok kata. Main-main enggak tuh? Sekalipun dia bercanda. Jorok, ada kutunya lagi. Bau pusing apa? Kayak ODGJ itu apa namanya? Iya kan? Ya kan enggak terurus itu. Iya. Walaupun dia cuma bercanda. Tapi Kebanjiran. Apis nampak rame banyak isbal-isbalnya. Gimana itu? Ya pakaiannya menutup mata kaki. Iya kadang-kadang. Tidak boleh main-main. Serius dalam beragama ya. Apa akibat kalau orang bermain-main dalam beragama? Ada di situ ayat 66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. kamu tidak perlu kamu Mencari-cari alasan, aku cuman bercanda, aku hanya main-main, aku cuman untuk mencairkan suasana, jangan vakum, jangan diam-diam aja, jangan terlalu serius. Tapi agama yang dicandain, jenggot ini adalah kumuh, jorok, kukutu. Orang pakai celana tidak isbal, dibilang kebanjiran ya. Perut orang-orang soleh ini banyak gendut-gendutnya. Penakut dalam berperang misalnya kan. Paling banyak makan. Paling penakut. Nah ini bercanda tapi dianggap kafir oleh Allah. Surat At-Taubah ayat 66. La ta'tadiru. Jangan kamu cari-cari uzur. Jangan alasan-alasan pula kamu. Kalau bercanda dalam beragama, akibatnya menjadi kafir setelah beriman. Sebelumnya iman. Gara-gara bercanda jadi kafir. Kafir setelah iman telah ada sama dia. Qad kafartum. Jadi bahaya toh? Bahaya. Jadi orang kafir itu dia tidak melihat wajah Allah. Orang yang diterima ibadahnya dia masuk surga dan melihat wajah Allah. Surah apa itu? Kemarin ada juga surat Paman Kana ya. Syarat diterima ibadah itu ada 2 dipenuhi. Biar kita bertemu dengan Allah, masuk surga. Allah kan tidak di neraka ya, di dalam surga. Nah, siapa yang ingin bertemu Allah di surga dan melihat wajah Allah di surga itu adalah kenikmatan tambahan setelah masuk surga. Sama juga dengan kita masuk istana. Masih di dunia ini aja beda juga, terasa bedanya. Kita masuk istana presiden aja, masuk rumah mewah presiden misalnya kan. Terus Prabowo-nya nggak ada. Kita disuruh tinggal aja kamu di istana, tapi Prabowo nggak ada boleh ya? Prabowo nggak nengok-nengok kamu gimana? Nggak begitu seru ya. Kalau yang enak itu Pak, masuk istana bertemu sama ya ahlul istana, ya istana kepresidenan, berjumpa, bercakap-cakap, bersalam, berfoto pula lagi kalau orang awam amil dulu ya. Ada kan bangga itu. Ini ketika aku di zaman ketika Prabowo masih jadi presiden, aku datang ke istananya. Ini gambarnya dengan bangga ya kan. Iya. Ini gambarnya aku bersalaman nih. Ini dia. Ini di kursi sini aku, dia di sebelah kiri, aku sebelah kanan. Ngomong-ngomong beramah tamah dia sama aku. Bangga enggak ya? Bangga. Bangga ya Allah. Betapa nikmat. Jadi siapa yang pengen berjumpa dengan Allah dalam surat Kahfi ya. Nah,
ingin berjumpa dengan Allah di dalam surga nanti, berarti masuk surga lah. Ingin masuk surga, ingin berjumpa dengan Allah. Apa syaratnya di situ? Pakai syarat loh. Al-Kahfi terakhir. Ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annahu annama ilahukum ilahun wahid. Faman kan, ini dia. Maka siapa yang pengen, faman kana, siapa yang keadaan dia itu pengen. Ya. Siapa yang kepengen keadaannya berjumpa sama Allah, faman kana yarju. Barang siapa yang mengharapkan, maka siapa yang mengharapkan jumpa sama Allah. Yarju liqa, liqa apa itu liqa? Berjumpa, liqa di ikhwan muslimin. Ada kajian liqa namanya. Liqa, apa itu liqa? Liqa itu pertemuan, perjumpaan. Iya liqa, ini liqa nih. Liqa dalam mengaji, biasa IM ada liqa. Ngaji beberapa orang di rumah, kemudian sandalnya ditaruh di dalam. Rahasia masalahnya. Kajian rahasia-rahasia itu ada mengasaskan kesesatan, kata siapa itu? Ibnu Taimiyah yang bilang. Siapa saja yang mengaji, ngajinya itu bersembunyi, diam-diam, berarti dia Umar bin Abdul Aziz itu. Siapa saja yang ngaji, cara ngajinya itu di rahasia-rahasia, itu berarti dia sedang mengasaskan, membuat pondasi kesesatan. Kalau ngaji yang sebenarnya itu tuh di masjid, ya, di masjid liqa, ya kan? Yang sebenar-benar bagus tuh yang di masjid. Tidaklah berkumpul satu kaum. Nah itu. Makanya bikin masjid satu. Kalau kita tidak bisa mengatur satu masjid sama-sama, masyarakat kan banyak. Berapa banyak kepala, banyak pula pendapat masing-masing. Ya, ketiak yang sama berbulu, baunya lain-lah. Kepala sama hitam, pendapat beda-beda. Kita pengennya sunnah hidup, bid'ah mati. Kalau orang itu enggak. Janganlah sunnah-sunnah aja. Yang bid'ah kan enak juga ini. Kan campur-campur, jumpa-jumpa sama ibu-ibu menor, ya. Nanti dibuka tirai, ya. Sebelumnya dalam waktu sholat 5 waktu ditutup. Giliran ngaji dibuka. Untuk apa dibuka? Untuk apa ditutup kalau sholat? Sholat kan orang ngadap ke situ semua. Laki-laki tidak ada nengok, ya. Kemana? Ada orang sholat nengok ke belakang? Enggak. Jadi tidak perlu lah ditutup itu. Iya. Kalau mau dibuka juga ketika pengajian, ngapain ditutup? Gila nggak ada? Nggak masuk akal ya. Mestinya ketika ngaji ditutup, ketika sholat dibuka nggak masalah. Kenapa? Karena orang ngadap kiblat semuanya. Kenapa ditutup? Ini kebalik-balik. Nggak jalan IQ-nya mungkin ya, kincir-kincirnya nggak jalan ya. Ya, mestinya, begitulah orang awam itu, saking nggak berpikirnya ya kan. Ketika dibutuhkan hijab, dibukanya hijab itu. Orang berkumpul-kumpul cuma berpandang-pandang mata, dibuka hijab. Ketika mata terarah ke kiblat, laki-laki tidak nengok ke belakang, perempuan pun tidak nengok. Ya pantatnya aja yang ditengok, punggung-punggung laki-laki aja. Ya untuk apa ditutup kali? Yang perlu ditutup ketika berhadapan-hadapan itu, nampak menor-menornya, ya kan? Nampak bedak nano-nano, ya? Iya. Bedak pelangi, muka pelangi, hitam, hijau, kuning, apa lagi? Merah, biru, ya? Ya itu yang pengen orang-orang ahlu bidah itu ya.
pengen meraya-rayakan itu tuh naik berkumpul, makan-makan, kemudian bercanda-canda. Kalau nggak ada itu nggak seru katanya. Ngapainlah seru-seruan. Yang penting, nah ini kalau mau diterima, ini tadi. Apa kalau mau diterima ibadah kita, falyamal amalan sholihah. Hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Isra Mi'raj itu amal soleh enggak? Amal soleh Isra Mi'raj. Memperingati meraya-rayakan berkumpul-kumpul. Hah? Kalau yang kayak misalnya di masjid. Ya. Mengada-ada sesuatu yang dulunya enggak ada, terus dibikin. Berarti kita apa? Inovasi. Inovasi tiada henti lah berarti ya. Apalagi satu lagi, modifikasi, menambah dan mengurang. Kalau itu baik, tentu Nabi menyuruh. Kalau itu baik, tentu Nabi yang duluan tahu. Kalau kita bilang sesuatu yang tidak pernah diperintah Nabi, terus kita bilang baik, berarti kita merasa lebih pintar dari Nabi. Kemudian satu lagi apa? Merasa lebih pintar. Satu yang kedua, menganggap Nabi seperti tidak jujur, berkhianat. Masa nggak disampaikan? Ini kan bagus ini. Kok nggak disampaikan oleh Nabi Isra Mi'raj? Kenapa nggak disampaikan Nabi? Padahal bagus. Isra Mi'raj bagus, Maulid Nabi bagus, memperingati hari-hari besar agama bagus, 17 ya. Nuzul Quran bagus, kok nggak disampaikan? Nabi ini pengkhianat ini, nggak jujur di dalam menyampaikan risalah Islam ini. Ini secara tidak langsung begitu, kan begitu kan? Secara tidak langsung orang-orang yang menganggap baik bid'ah hasanah itu berarti dia menganggap dirinya baik. Yang pertama Islam itu sudah sempurna kata Allah. Dalam surah apa tuh? Al-Maidah ayat 2. Betul? Islam sudah sempurna. Terus apa lagi? Islam sudah sempurna. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum. Ayat 2 itu, Al-Maidah ayat 2 ya. Dinakum. Di bawah-bawahnya itu ayat terakhir itu. Di akhir-akhir ayat 2 itu. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma ya isal lazi kan ada itu ya. Nampak Al-Maidah ayat 2. Nah, Allah sudah bilang sempurna. Kita bilang enggak sempurna kalau enggak ada maulid. Ayat 3 ya. Dengan adanya maulid baru bagus, sempurna dia. Kalau enggak ada maulid berarti agama Islam ini enggak sempurna, enggak cukup ini. Padahal Allah bilang wa atmamtu alaikum ni'mati al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ketika Nabi masih hidup itu, turun ayat itu ketika masih di padang Arafah, haji wada, haji terakhir. 4 bulan Nabi mau meninggal. Turun ayat penyempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum. Terus datang lalu bidah tadi, orang-orang yang menganggap baik bid'ah ini. Rasanya kurang enak, enggak apa. Enggak ada seru-serunya jumpa sama mama-mama menor. Iya kan? Sama-sama mama-mama menor, enggak enak. Kan gitu orang hawa nafsu dia. Tapi kalau ada sekali setahun, ada momen-momen ini kan ada kesempatan jumpa-jumpa, ya bercanda-canda, ketawa ketiwi. Kalau yang ada acara joget-joget juga joget ya. Ini gini apa? Ini apa? Nggak pandai apa namanya itu? TikTok apa? Nah, ada acara-acara selawat kayak Habib Tomkol itu.
Ya, NU itu pakai konser-konser, salawat konser. Oh, yang Gus. Ya Gus on itu merusak aja kerjanya. Nah, Islam ini yang sunnah-sunnah yang kita pelajari ini adalah membatalkan ya sesuatu yang tidak bagus itu dibilang di sini. Makanya orang paling benci kepada dakwah salafi, sunni salafi karena itu dia membongkar. Dia berani berterus terang mengatakan ini benar, ini tidak benar, ini salah, ini salah. Ya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya dibilang salah. Sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, baru dibilang juga itu sesuai. Nah, itulah sifat Ahlussunnah. Syiah yang pertama kali yang paling benci kepada dakwah salaf. Terus pengekor-pengekor hawa ya yang sejalan dengan Syiah itu biasanya orang sufi, orang suluk atau sama dengan Syiah.